Ya baik, kita sudah masuk di segmen terakhir. Saya langsung ke Bang Taufik saja. Bang Taufik, untuk masuk Ya. dalam putaran kedua begitu ya, apa saja yang memang hal-hal yang harus diantisipasi sebenarnya dari tim ses nomor 3? Ya pertama gini ya, kami besok akan menyerahkan hasil sisiran kami dari DPS yang diberikan. Itu Ya. masih ada ratusan ribu bermasalah, Hmm. invalid, ganda gitu. Yang kedua, ini Dukcapil harus melakukan klarifikasi. Dia kan minta belangko KTP 500.000. Ya. Buat apa 500.000? Oke. Kan butuhnya paling 50.000. Harus Nah, ada ini penjelasan ya. harus ada penjelasan dari Dukcapil Ya. supaya masyarakat percaya gitu loh bahwa Dukcapil tidak terlibat. Ini saya kira penting lah ya supaya semua merasa pilkada kedua itu, putaran kedua itu harus berjalan demokratis, Ya. tertib, adil. Ya adil itu kan yang punya hak memilih gunakan hak pilihnya, yang tidak punya hak memilih jangan ikut memilih. Baik. Jangan memasukkan dokumen, itu penting menurut saya. Ya, baik, silakan. Oke, kalau dari kami tentu kita melihat ya, kecurangan ini kan artinya pelanggaran. Ya. Dan kecurangan ini kan kita tidak hanya berbicara soal teknis surat suara, teknis suket, lalu bagaimana orang bisa kehilangan hak suara dan lain. Tapi kita juga bicara pelanggaran yang lain, seperti misalnya dugaan spanduk-spanduk yang provokatif, ya kan. Lalu misalnya diduga ada beberapa tim atau beberapa relawan yang kampanye di tempat ibadah. Lalu ada tim yang juga diduga Kampanye menghalang-halangi. di tempat ibadah? Ada juga yang seperti itu. Tadi saya sempat di waktu break bincang dengan Pak Jufri. Ada beberapa aktivitas-aktivitas yang berbau kampanye di tempat keagamaan. Nah, itu saya pikir hal-hal seperti itu yang mungkin kita juga harus kritisi ya. Ya. Karena kalau kita bicara pelanggaran, kita tidak hanya bicara soal teknikalitis, administrasi, kita bicara soal tindakan yang benar-benar membahayakan, menyesatkan dan juga melanggar undang-undang. Nah, saya pikir itu yang perlu kita perangi bersama. Kita duduk bersama juga dengan Saya kira saya penyelenggara pemilu. setuju tuh. Ya, baik. Saya setuju ya. Artinya ada komitmen untuk bersama-sama Ada komitmen begitu ya, bersama. menjaga ya, Betul dari sekali. nomor 2 dan juga nomor Termasuk 3. aparat pemerintah, Ya. Betul sekali. jangan terlibat dalam kampanye gitu loh. Oke, baik. Pak Jufri, untuk putaran kedua begitu. Kalau tadi dikatakan akan melaporkan sebenarnya temuan-temuan dugaan ganda dalam DPS gitu. Kalau dari Bawaslu sendiri untuk putaran kedua ini sendiri gambarannya seperti apa? Ya, terkait masalah DPT tadi, kami sudah berkoordinasi dengan KPU untuk merapikan semua yang diduga merupakan data pemilih ganda. Itu karena ini masih dalam DPS ya, masih sementara, jadi masih bisa diperbaiki. Nah kemudian untuk menghadapi putaran kedua ini, ya banyak sekali potensi-potensi merupakan kami ini yang merusak pilkada DKI. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jerry tadi bahwa adanya spanduk-spanduk yang provokatif, ini merusak tatanan di tengah-tengah masyarakat sebenarnya, bukan hanya pilkada, tapi tatanan masyarakat itu membuat peta konflik di sana. Yang kemudian juga ada juga masalah-masalah yang kami temukan ya, adanya bakti sosial yang mencoba untuk memberikan paket sembako, juga dari pajak kota-kota. Jadi kemudian ada juga kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi berbau dengan kegiatan unsur kampanye. Nah ini semua kami himbau kepada seluruh pasangan calon supaya menahan diri lah ya. Gunakanlah kegiatan kampanye yang betul-betul sesuai dengan aturan. Ada kok penyampaian visi misi, ada debat yang disiapkan oleh televisi, kemudian ada tempat-tempat yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Jangan menggunakan tempat-tempat yang dilarang, karena ini bisa berdampak kepada pelanggaran dan dapat tindak pidana bahkan diskualifikasi pasangan calon. Baik, Pak Jufri. Mas Herbut, sepakat ya bahwa memang Pilkada DKI Jakarta ini cukup seksi dan cukup ramai begitu, tidak hanya masalah administrasi. Jadi KPUD DKI saya kira harus berbenah. Tadi di putaran pertama sudah ada pengalaman, tadi disampaikan Mas Taufik juga. Kita sepakat lah, pokoknya yang mengarah ke pidana itu harus diproses karena harus ada efek jerah. Saya kira kualitas demokrasi yang terjadi di DKI ini adalah potret secara nasional. Sehingga KPUD ini kalau kita lihat, kita dengarkan tadi temuan-temuan Bawaslu harus segera berbenah. Kalau tidak, saya kira nanti akan efeknya akan panjang. Bukan saja mereka sebagai komisioner akan berhadapan dengan DKPP, tapi juga saya kira soal nanti juga terkait dengan tim sukses, terkait dengan pasangan calon. Sehingga saya kira ini juga menjadi catatan kita bersama, potret DKI 2 putaran, masyarakat juga pada akhirnya bisa belajar dari proses politik ini. Ya, baik. Adakah mungkin yang akan untuk mengajak begitu Bawaslu, KPU dan juga dari 2 tim ses ini untuk bisa duduk bersama membuat putaran kedua ini menjadi lebih baik? Saya kira penting ya, tim kampanye nomor 2, nomor 3, Bawaslu, KPU untuk bersama-sama berkomitmen ya dalam melaksanakan pilkada ini tidak ada kecurigaan ya, dan kemudian tidak ada pelanggaran. Mari bersama-sama melaksanakan tahapan ini pada putaran kedua fair,
tidak ada kecurangan dan agar masyarakat bisa menerima Ya. hasil pilkada ini tanpa ada gugatan. Ya, Ya. tinggal siapa yang mau memulai untuk pertemuan ini ya? Apakah tim ses nomor 2, nomor 3, atau mungkin dari Bawaslu? Atau Fairnya justru KPUD saya kira. KPUD Lebih yang fair harus KPUD mengajak untuk- begitu ya, mengajak untuk serta mengundang. semuanya untuk Iya, duduk Kita bersama. siap, anytime. Siap. Baik, kalau begitu kita harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini Bapak-bapak, dan semoga Anda juga bisa menjadi pemilih yang cerdas untuk DKI Jakarta karena menentukan siapakah yang akan memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Bang Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama Iya, kami sama-sama. di Talk News pada malam hari ini. Selamat malam. Dan Ya. pemirsa, saya Rizka Endah mohon pamit. Sampai jumpa. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Terima kasih.